anak-anak ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang ke-6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema yang pertama, masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran yang keempat, siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Siti dan teman-teman sedang berkegiatan di sekolah. Mereka menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Apa kegiatan yang sedang mereka lakukan? Ayo mengamati. Kalian bisa mengamati gambar. Apa yang sedang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya? Bagaimana caramu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah? Nah, Siti, Edo, dan Dayu sedang menanam pohon. Kepedulian terhadap lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan, menanam tumbuhan, merawat tumbuhan yang ada di sekolah. Setiap manusia hendaknya peduli dengan lingkungan. Peduli lingkungan dapat dilakukan di mana saja, baik di lingkungan rumah, lingkungan sekitar rumah, maupun di lingkungan sekolah. Ingatkah kamu tentang lagu Aku Cinta Lingkungan? Lagu Aku Cinta Lingkungan menceritakan kepedulian terhadap lingkungan rumah. Apakah kamu sudah bisa menyanyikan lagu tersebut sesuai intervalnya? Perhatikan penggalan lagu Aku Cinta Lingkungan berikut. Nah, di teks ini kita amati lagu Aku Cinta Lingkungan menggunakan tangga nada C. Nada C dinyanyikan sebagai Do atau C adalah Do. Interval lagu berkaitan dengan tangga nada. Tahukah kamu jarak nada pada C mayor? Nah, untuk memahami interval, kamu harus memahami tangga nada, terutama berkaitan dengan pokok nada sebagai berikut. Pertama, deretan nada-nada atau naik turun dari setiap tangga nada. Sebagai contoh, C, D, E, F, G, A, B, C, B, A, G, F, E, D, C. Itu deretan nada-nadanya. Kemudian yang kedua, jarak antara nada satu ke nada lainnya. Sebagai contoh, jarak untuk tangga nada mayor C, D, E, F, G, A, B, C adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Itu jarak antara nada satu ke nada lainnya. 3, langkah dari nada satu ke nada lainnya. Misalnya dalam tangga nada C mayor, nada C ke C, langkah ke 1. C ke D, langkah kedua. Dan C ke E, langkah ketiga. Interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Jangka tersebut mempunyai nama tertentu yang disebut nama pangkat. Sebagai contoh, jangka nada C ke D dalam tangga nada C mayor, nada D adalah langkah kedua. Langkah kedua mempunyai nada pangkat sekondo. Interval selalu dibatasi oleh dua nada. Nada pertama disebut nada pangkal,
Nada kedua disebut nada selang. Sebagai contoh, jika dalam tangga nada C mayor, nada C kita tetapkan sebagai nada pangkal, diperoleh nama-nama interval sebagai berikut. Nah, ini urutan tangga nada C mayor, C, D, E, F, G, A, B, C. Nada C ke C adalah langkah ke-1 disebut prime. C ke D, nada C ke D adalah langkah kedua disebut secondo. Nada C ke nada E adalah langkah ketiga disebut terz. Nada C ke F adalah langkah 4 disebut quart. Nada C ke nada G adalah langkah kelima disebut quint. Nada C ke A adalah langkah ke-6 disebut sext. Nada C ke B adalah langkah ke-7 disebut septim. Nada C ke C adalah langkah ke-8 disebut oktav. Berikutnya ayo membaca. Bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh melalui kegiatan pencinta alam. Kegiatan pencinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pencinta alam untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan diantaranya sebagai berikut. 1. Kegiatan reboisasi di lahan gundul. 2. Pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. 3. Penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah. 4. Berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau. Pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon dan asri. Udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Kepedulian remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Coba perhatikan mengenai kondisi bumi saat ini. Terjadinya pemanasan global atau global warming dapat berdampak terhadap perubahan iklim atau cuaca yang semakin ekstrim. Pola curah hujan berubah-ubah tanpa dapat diprediksi sehingga menyebabkan banjir di satu tempat, tetapi kekeringan di tempat yang lain. Topan dan badai tropis akan bermunculan dengan kecenderungan semakin lama semakin kuat. Selain itu, dampak dari pemanasan global akan mengancam ketersediaan air bersih sulit ditemukan. Oleh karena itu, partisipasi remaja untuk peduli dengan lingkungan hidup sangat diharapkan. Para remaja dapat mengajak masyarakat untuk sadar akan menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pemanasan global dan dampaknya terhadap masyarakat bisa dihindari. Para remaja menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Kepedulian remaja terhadap lingkungan akan berpengaruh positif bagi masyarakat untuk peduli lingkungan. Ayo berlatih. Apa judul yang tepat untuk bacaan di atas? Coba temukan kata kunci pada judul teks. Lalu tuliskan kata kunci tersebut ke dalam kolom di bawah ini. Tuliskan juga informasi yang terdapat pada teks berdasarkan kata kunci yang kamu temukan. Nah,
Nomor 1, kata kuncinya kita temukan dari bacaan tadi adalah remaja peduli lingkungan. Perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci. Kegiatan pecinta alam menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan. Beberapa kegiatan pecinta alam diantaranya adalah melakukan reboisasi, menciptakan tempat sampah, menanam pohon di halaman rumah, dan menghemat air. Kata kunci yang kedua, dampak peduli lingkungan. Perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci, hutan dan pinggiran jalan akan terlihat hijau dan asri, penuh pepohonan. Udara di lingkungan sekitar menjadi sejuk dan mengurangi dampak pemanasan global. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Berapa usiamu saat ini? Apakah usiamu sudah masuk masa remaja? Apakah kamu sudah mengalami pubertas? Masa pubertas terjadi pada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Ingatkah kamu ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki? Ayo mengamati. Amatilah gambar di atas. Gambar manakah yang menunjukkan masa remaja? Berdasarkan gambar di atas, ingat kembali ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Kemudian tuliskan pada kolom berikut. Nah, dari gambar yang di atas, yang gambar kalian lihat, yang menunjukkan masa remaja adalah gambar keempat dan kelima dari kiri. Kalian bisa menghitung dari kiri, mulai masa bayi. Yang keempat dan kelima adalah menunjukkan masa remaja. Nah, berdasarkan gambar di atas tadi, kita mengetahui ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki adalah badan bertambah tinggi dan besar, otot dada dan bahu melebar, tumbuh jakun dan suara menjadi berat, tumbuh kumis, jambang, janggut, rambut, ketika dan di sekitar kelamin. Maksudnya rambut tumbuh di sekitar kelamin. Terkadang juga tumbuh rambut di dada. Kemudian ciri lainnya mulai berjerawat dan mengalami mimpi basah. Sama halnya dengan anak laki-laki, anak perempuan pun juga mengalami masa puber. Pubertas pada anak perempuan umumnya terjadi lebih dahulu daripada anak laki-laki. Pubertas anak perempuan pada umumnya terjadi antara usia 10 sampai 15 tahun. Bagaimana ciri-ciri pubertas pada anak perempuan? Dilihat dari fisiknya. Nah, ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. 1. Rambut halus mulai tumbuh di beberapa bagian tubuh. Kemudian badan bertambah tinggi dan besar. Pinggul melebar, payudara mulai membesar. Tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kelamin tadi ya. Kemudian mulai berjerawat, mulai menstruasi. Nah, anak-anak, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Apakah kamu sudah memahaminya dengan baik? Bagian mana yang belum kamu pahami? Kalau kalian belum memahami, apa yang akan kalian lakukan agar kalian lebih memahami? Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kiranya anak-anak Ibu memahami. Kalau kalian belum memahami atau kurang memahami, kalian bisa mengulang kembali video pembelajaran ini.
Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.